100 4 Melbourne FM. Pertama-tama gue mau kasih selamat buat ganda putri Indonesia dan tunggal putra Indonesia untuk Greysia Poli dan Apriani Rahayu dan juga Anthony Sinisuka Ginting yang udah mempersembahkan emas dan perunggu buat Indonesia di ajang badminton Olimpik Tokyo 2020. Sekali lagi congrats. Ini hype-nya belum selesai. Jadi podcast hari ini bakalan tentang badminton. Seneng banget kita make a history. Ganda putri pertama kalinya juara dan dapat emas. Dan tunggal putra Indonesia setelah 17 tahun akhirnya kita dapetin medali lagi. Sekali lagi congrats buat kalian. Seneng banget, kita bangga banget sebagai bangsa Indonesia. Ini kado terbaik buat ulang tahun bangsa Indonesia. Congrats. Halo, hari ini gue podcast ditemenin sama Susi Susanti Indonesia. Walah. Hari ini podcastnya kita akan ngobrol tentang badminton is life. Jeng. Aku podcast barengan siapa? Halo, namaku Ica. Cukup sampai situ aja. Iya, soalnya yang tadi Susi Susanti itu hoax. Ya, jangan menyebar hoax, Rafael. Tapi kesibukannya seperti Susi Susanti karena podcast ini udah direncanakan 1,5 tahun yang lalu ya. Hampir 2 tahun. Hampir. Tapi kan waktu Tuhan. Ya, 2020 kita kan semua terkungkung di dalam apartemen masing-masing. Iya. Hari ini aku podcast bersama Ci Ica. Ci Ica ini aku kenal di gereja ya Ci ya. Iya. Di Melbourne. Dan hari ini bakal seru ngobrol-ngobrol sama Ci Ica mengenang masa lalu. Berapa tuh Ci? Berarti 20 tahun yang lalu. Kurang lebih. Jadi nggak usah nebak umur. Nggak perlu terlalu usah. spesifik. Nanti terlalu banyak orang pintar matematika. Bener. Nanti nebak. Saya sudah berhenti menghitung usia. Stop at 21. Ya, jadi legal Aku age. ya lupa aku umur berapa. Lost count. Yoi. Hari ini podcast ditemenin sama Ci Ica, kita akan bahas tentang kehidupan badminton karena Ci Ica ini dulu tapi ini enggak sih Ci? Aku boleh nyebut sampai ke taraf atlet atau hobi atau apa tuh waktu itu Ci? Sudah itu ngomongnya apa Ci waktu itu? Aku atlet dulu. Udah berarti ya? Udah. Dan memang pernah main sekali. Gila, jago. Hebat. Kenalan dulu Ci. Ya. Nama siapa? Nama Jessica Dewi Lesmana, panggilannya Dewi. Ica. Ada. Saya nama koko aku juga tengahnya itu kayak nama wayang semua. Dewa. Bukan. Apa? Pribadi. Satunya Dimas. Sangat Jawa. Apa kok Raymond Dimas. Oh. Ya. Bertiga. 3. Oh ada koko satu lagi. Ada satu Tapi lagi. Di Indo, di Surabaya. Ya dari Medoknya. Medok ya? Dari Surabaya. Ya. Saya bangga dengan Medok. Asli ya Surabaya asli. Tulen. Lahir besar sempet. Sekarang aja di Melbourne-nya lebih enggak sih, masih lama di Masih Indo. imbang-imbang. Imbang. Aku di Surabaya 15 tahun. Apa 14 tahun? Ketahuan dong umurnya berapa langsung. Oh ya juga ya. Ya udahlah. Memang realita tuh terlalu nyata untuk dipungkiri ya. Kan? Bener. It's too real. Bener. Sekarang kesibukan kerja. Kerja mencangkul setiap hari. Iya. Karena uang itu nikmatnya memang. Enggak gitu. Uang itu kita perlu uang, tapi kita nggak bisa hidup untuk uang. Gimana itu? Jadi sejujurnya podcast hari ini tuh bukan badminton, tentang motivasi. Motivasi, oke. Jessica Teguh. Itu Apa sih? Udah nggak usah. itu selalu gitu kan? Iya gitu ya, dia orangnya gitu ya. Terakhir itu. Sahabat super. Tapi ini Ci, sekarang maksudnya udah kayak kalau berita gitu masih ngikutin nggak badminton gitu? Enggak.
Aku nggak terlalu ngikutin. Aku lebih ngikutin berita COVID. Ya elah. Berita Ya bener sih. berita ini apa ya aku paling sering baca. Paling COVID sama ini apa politik Indo loh. Aku suka banget sekarang. Emang apa politik Indo? Misalnya kayak yang barusan ini, recently itu aku dengerin yang masalah Pak Jokowi katanya 3 periode. Nah, itu kan hot banget. Aku nggak tahu kenapa itu hot sih, cuma ya terus misalnya tentang kayak sekarang yang vaksin di Indo tuh aku merasa kayak cepet banget ya. Udah sampai ya kayak aku merasa kayak efektif gitu. Iya, ya kayak lebih ke arah bukan politik lah, lebih kayak update kayak berita di Indo gimana. Karena aku to be honest, aku homesick banget. Terakhir aku pulang Indo 2018 dan itu cuma 5 hari. Iya, jadi aku Berarti kayak ini kalau border kangen. aman buka Ci, pulang. Nggak langsung kali ya, nggak langsung pulang. Mungkin papa mamaku yang masuk sini dulu. Terus nanti baru kalau mungkin tahun depan. Ya udah vaksinnya udah lebih oke semuanya. Mungkin baru pulang. Mungkin kita cuma bisa berencana, hanya Tuhan yang kuas. Kata Rafaelo itu Memang sebelum recording. Ci Ica nih by the way memang pendeta sih, jadi kita nanti akan diselipi oleh. Enggak lah. Jangan pendeta. jangan terlalu berat. Kamu kalau profesi jangan terlalu ini. Loh, tapi main ya paling main kalau diajakin anak-anak aja gitu badminton. Sekarang kalau main ya kalau di gereja, kalau ada ya paling cool kamu kalau ajakin. Atau maksudnya jangan-jangan Ci Ica ada komunitas lain di luar itu? Enggak juga ya. Badminton? Enggak, aku enggak ada. Kayaknya kalau diajak main-main. Kalau diajak main sama anak gereja paling. Sama anak yang terakhir kita main itu, tapi maksudnya sebelum itu berapa lama yang lalu terakhir 2020? Main? Sebelum lockdown itu sama kalian 2 juga? 2 bulan ada. Loh? Lebih berarti ya. Setahun. Tapi berarti kalau emang jago tuh emang nggak bisa lupa ya Ci, berarti ya Ci. Bukan memang jago. Jadi gini, itu sesuatu enggak gini. Think about it. Maksudnya kamu itu nggak bisa maksudnya gimana ya? Ini bahaya banget ini. Pasti bukan masih jago. inget-inget lah ya. Iya, karena itu aku latihan dari aku umur 5 tahun. Wah, itu nanti kita masuk ke situ ya. ya. 4 sampai 5 tahun. Jadi itu something yang kamu udah lakuin dari dulu, kayak it's your habit in the past your youth gitu kan. Waktu selama kamu youth gitu. Aku nggak mau nyebut umur. Mungkin kayak aku udah lama nggak motong bawang. Mungkin jadi lambat, tapi ya pasti pegangannya sama itu ya pasti. Iya, benar. Jadi apa lanjut aja. jadi aku mungkin nggak staminaku nggak bisa kayak dulu, nggak sekuat dulu gitu, tapi masih tahu gitu, mukul masih bisa lah gitu. Ci, dari sekian banyak olahraga kenapa badminton Ci? Apa memang ini, maksudnya memang turunan? Kenapa badminton? Karena keluargaku dari opa aku udah badminton gitu. Om aku itu pemain badminton, tante aku pemain badminton, mamaku pemain badminton. Keluarga siapa? Jangan-jangan kenal? Aduh, mungkin kenal. Karena lumayan bernama om aku. Nggak boleh disebutin atau boleh disebutin? Ya boleh sih, cuma ya namanya Rudi Hartono kalau kamu tahu. Itu siapa aja sih? Hah? Itu siapa aja? Om aku, kokonya mamaku. Wah, emang Surabaya? Iya. Wah ampun, ternyata cuma ya sekarang aku ke tinggal Melbourne ini sama orang-orang terkenal ternyata. Enggak, aku nggak terkenal. Oh alah, baru tahu. Boleh kan? Boleh masuk atau? Boleh. Ya ampun, emang Surabaya? Iyalah. Tapi ke Jawa Tengah? Enggak. Loh, tapi Jarum, bukan Jarum. Apa ya itu? Siapa ya Jarum itu? Musuh. Kita dulu di Surabaya, aku latihannya di klub namanya Suryanaga. Terus aku pindah Jakarta tuh klubnya Jaya Raya. Itu om Rudi itu di sana. Wah. Iya. Gitu. Ya ampun. Aku ini kan 9 kali berturut-turut, bener gak? All England. Nah, 7 berturut-turut terus 1, itu sama 8, itu ya. Nah. Opo?
kakak mama. Kayak aku Maremon gitu. Jadi mamaku itu Oh iya, kakak mama. ya anak ketiga. Om Rudi itu anak ketiga, mamaku anak kelima. Wow. Sampai emosi gue, sampai emosi. Oh iya, nanti tak kasih editan tepuk tangan. I see. Oke, lanjut. Kenapa Bu? Ya itu, karena kenapa Jadi badminton. memang dari kecil ya. Iya, jadi diperkenalkannya. iya, tapi mama papaku tuh bukan tipe yang kayak harus badminton gitu, tapi ada idea yang mereka punya untuk aku dan koko-koko aku. Jadi koko-koko aku juga atlet. Itu adalah kalau jadi mereka tuh nggak kepingin kita tuh ada pergaulan yang salah gitu. Jadi kita memang kita dulu nggak cuma badminton doang, kita les piano, terus les ini itu, terus badminton juga salah satunya. Jadi waktu aku SMP akhirnya mamaku tuh disuruh milih. Kalau kamu memang serius badminton, ya udah kamu badminton gitu. Kalau memang kamu serius sekolah, ya udah jangan ya udah sekolah gitu. Jadi sekolah yang benar sekalian atau badminton yang full on gitu. Nah, di Jakarta itu ada kayak ya yang Jaya Raya itu ada kayak asramanya gitu di sana. Jadi aku dikirim ke sana karena aku milih badminton karena aku nggak mau sekolah. Umur Lulus SMP apa? 15-an. Ya, 14, 14, 15. Sebelum itu berarti lokal Surabaya berarti Iya. main di sekolah, main apa ada klub Oh gitu. enggak klub, Suryanaga itu namanya Suryanaga ya klub. Berarti enggak, tapi di sekolah pasti main kan? Atau malah nggak main? Nggak ada, di sekolah tuh cuma main kalau ada kejuaraan antar sekolah. Jadi aku nggak ada, di sekolah tuh nggak ada klub, kayak nggak ada ekstrakurikuler. Dulu di aku nggak tahu sekarang ya, Indonesia dulu tuh ke sekolahannya itu cuma ada ekstrakurikuler. Olahraga itu cuma volley sama basket kalau nggak salah. Iya. Jadi badminton tuh cuma dipakai kalau misalnya antar sekolah ada pertanding gitu. Ya udah aku main buat nama sekolah gitu. Tapi ya sisanya di sekolah aku ekstrakurikuler. Aku ekstrakurikulernya musik. Percaya nggak? Kolintang. Waktu SD kolintang gitu. Waktu SMP baru yang basket gitu. Belajar dari 5 tahun tuh gimana? Maksudnya masih ingat nggak? Masih banget. Aku masih ingat pelatihku dari aku kecil. Ci Ica tipe yang ayo jam 5 bangun terus kita jogging kayak gitu-gitu. Iya. Yang sampai Iya, aku dulu sampai yang kayak gitu. Tapi ya nggak umur 5 tahun nggak kayak gitu lah. Waktu 4-5 tahun tuh aku cuma lari-lari doang, megang. Jadi koknya itu, shuttlecock itu digantungin kayak ada tali gitu. Terus kita suruh mukul, ngepasin terus. Itu mulai dari situ. Dan opaku kan dulu juga ngelatih juga di klub. Jadi aku dulu cuma dari ikut-ikutan. Terus mamaku yang coba ya udah dikasih aktivitas. Jadi anak ini sampai rumah belajar tidur capek kan soalnya. Terus ya udah, terus sampai waktu aku udah SMP dari kayak late elementary school ya. Jadi kayak umur 10, 11 gitu udah mulai serius, kayak udah latihannya pagi siang gitu. Iya, untung pagi. berarti 3 anak seneng semua sih, untung. Aku rasa sih kita bukan nggak seneng ya, waktu itu kita setengahnya memang dididik, kayak disiplin gitu. Kayak no other choice gitu ya. Iya, kayak memang kita didisiplin sama papa mama kita. Soalnya meskipun aku mikir lagi ya, piano pun aku nggak suka, tapi aku disuruh gitu. Sama mama aku di setengahnya dalam kutip gitu ya, diseret harus Jadi, belajar. Pernah in a way pernah kesel dong. Kesel dalam arti kesel anak-anak lah ya. Pernah lah. Yang kayak nggak mau pura-pura bobo, melarikan diri sembunyi. Aduh, banyak banget. Aku nakal banget dulu. Yang kayak gitu-gitu lah ya, yang pokoknya males-malesan dan Iya, males lah, nangis aku dulu disuruh. Tapi setelah aku kayak SMP itu mamaku yang maksudnya the decision yang aku harus ambil itu mamaku terserah aku. Tapi kan kayaknya mamaku tuh direct aku, ini loh there's an option that you can do gitu kan. Ada piano, aku piano kayak tes itu sampai tingkat, aku nggak tahu deh namanya, sama tingkat muda apa gitu. Jadi itu something yang sebenarnya I did not find enjoyment gitu. Kayak kamu sekolah aja gitu. You've done it anyway gitu kan. I did it gitu. Tapi nggak sampai selesai karena aku akhirnya decide buat ambil badminton. Kenapa? Karena aku nggak perlu belajar. Ya. Tapi gitu. Jadi di situ aku menemukan sesuatu yang kita bilang kiasu. Kekiasuanku keluar di badminton. Berarti Cici percaya bakat nggak, Ci?
Kan itu Of tuh course. ada perdebatan antara either lu bakat murni atau bakat itu sebenarnya sesuatu yang lu ada quotes kalau lu do the same thing for over 10,000 hours or 1,000 hours you will be good at it gitu. Aku percaya bakat itu ada. Perbedaannya, bakat itu bukan berarti sesuatu yang kamu biarin dan kamu nggak ngapa-apain gitu. Seperti di Alkitab dibilang, wes. Boleh. Nih. Jadi yang dengerin ini yang nggak Kristen, ayo kita baptis. Enggak. Enggak, maksudku, menurutku orang berbakat itu ada gitu. Tapi bukan berarti orang yang nggak berbakat tuh nggak bisa gitu. Bedanya kalau kamu orang berbakat dan kamu tuh punya apa ya, kemauan lebih, itu kamu tuh lebih cepet gitu loh. Karena kamu merasa lebih ya bisa aja gitu. Kayak misalnya kamu bikin apa ya, motong ikan gitu, bisa aja langsung tipisnya pas gitu, pegang peso gitu. Maksudnya pegang knife itu cepet aja gitu. Ada beberapa orang yang masih latihan gitu kan. Bedanya cuma itu aja sih aku rasa. Jadi kalau kamu punya bakat, kalau kamu nggak asah juga sama aja gitu. Sama orang yang biasanya nggak bisa, tapi dia latih sama-sama bisa gitu. Berarti pertanyaannya sebenarnya mau apa enggak ya? Ya dong, kemauan apa Kemauan enggak. apa enggak? Cuma kan sayang kalau kamu sudah punya bakat nggak kamu ini gitu, nggak kamu pergunakan dengan baik gitu maksudnya. Sesuatu yang udah dipercayakan sama kamu tapi kamu nggak memanage-nya gitu. Lebih ke arah gitu sih. Berarti batuk. Childhood Ci Ica kayak apa sih Ci? Berarti kalau aku tadi maksudnya sebagai ini ngomong pakai kacamatanya seorang anak kecil zaman itu ya, sempat merasa aduh ini papi mamiku nih kok galak banget gitu. Atau tadi menarik sih when you say something about ya karena nggak ada choice, itu gimana tuh Ci berarti? Ya gimana ya? Apakah literally your life tuh bener-bener badminton? Kayak seminggu berapa kali latihan? 6. Mateng. 6. Aku 6 hari mbak latihannya. Enggak, di Surabaya 5, di Jakarta itu baru 6. Jadi waktu aku udah yang di asrama itu tiap hari sampai hari Sabtu pagi doang. Dan itu pun gini, itu di sana itu waktu kamu kan waktu itu aku udah SMA ya. Jadi kamu udah lebih ngerti gitu loh. Nah, caranya kita itu kan kompetisi itu memang antar klub gitu. Tapi kalau rank tingkat nasional itu tuh individual. Jadi kamu satu klub kamu itu saingan juga gitu. Jadi kalau dia latihannya 5 menit, aku latihannya harus 6 menit. Kalau dia latihannya 5 jam, aku latihannya 6 jam gitu. Jadi kita benar-benar kayak lumayan saingannya segitunya gitu. Buat di mana? Di Jakarta itu. Tapi kalau misalnya kamu tanya aku childhood aku kayak gimana, I did not find Difference? Enggak. Maksudku aku dulu nggak pernah merasa stres. Aku cuma stres kalau when you don't feel like to do it. Ngerti nggak? There of course lah ada time dimana you just don't feel like to do it gitu loh. Namanya anak kecil ya kan, mau main gitu kan. Tapi waktu aku ikut kejuaraan gitu, kamu tuh ngerasain rasanya kayak apa ya, adrenalin gitu. Adrenalinnya kamu itu terpacu dan kamu ngeliat orang juara itu. Aku dulu lumayan yang kayak aku pingin gitu. Jadi sekarang aku bisa mengerti. Mungkin waktu dulu aku merasa kayak waktu latihan itu tuh ya aku kadang-kadang capek, aku tuh kesel gitu. Tapi waktu ada kejuaraan, karena kejuaraan tuh nggak cuma setahun sekali, kayak hampir 1 bulan tuh pasti ada gitu. Nah mama papaku selalu yang kayak ini loh, kalau kamu mau juara ya gini. Ya cara kamu buat nyampe goal kamu itu ketika kamu do the discipline gitu, do the practice gitu kan. Jadi kejuaraan itu atau tournaments itu that's your party gitu. Itu tuh pesta kamu gitu. Kemarin aku barusan lihat si Kevin Sanjaya kayak di Instagram juga, maksudnya mention something about ya you need to choose, harus ada yang dikorbanin kan. Dia ya nggak well now he is a All England winner gitu, tapi ya childhood dia ya dalam tanda kutip nggak bisa main sama teman-teman sebaya. Tapi berarti Cica kayak gitu juga in a way. Maksudnya tadi seminggu 5 hari, apa? Jarang banget.
mungkin kan apa sih kalau anak-anak kan nongkrong di mall Oh, aku hampir nggak pernah. Pernah paling kalau ada temen ulang tahun, dan itu pun aku sering nggak ikut kadang-kadang karena Nah. aku nggak bisa. Tapi that's my point juga. Pernah merasa kayak left out. Apa sih kalau bahasa Inggris sih? Apa? Kayak nggak punya teman. FOMO. Kayak aduh. Tapi zaman itu sih nggak ada Instagram ya, Ci. Iya. Cuman That's why you know it what helps. I'm saying kan. Iya, Maksudnya aku ngerti mungkin maksud melihat kamu. anak-anak lain kok Enggak sih, soalnya kamu jadi make a friend in that club. and it's okay anyway. Jadi kamu tuh kayak misalnya di sekolah gitu, kamu nongkrong sama temen yang inner circle nggak sih? Tapi jadi inner circle kamu ya anak badminton itu. Jadi kamu nongkrong Which ya is udah. good dong. Ya sama aja kayak kamu ya temen, cuma kamu lebih deket sama teman badminton daripada teman sekolah gitu aja. Jadi sekarang kalau ada reuni sekolah aku lebih jarang kenal banyak orang. Aku kenalnya cuma sedikit orang di sekolah yang aku kenal deket, tapi sisanya aku kayak nggak deket gitu. Loh, nek gitu siapa Ci dulu ini? Siapa teman seangkatanmu yang ini ada nggak yang sampai nasional juga atau internasional? Kata anak-anak Zion siapa? Kevin temannya siapa? Markus. Itu house ininya Koremon. Markus? Siapa? Bukan, Markus itu terlalu kecil. Orang itu adik kelas, maksudnya adik. Jadi cicinya Markus itu sepantaran aku. Cicinya Badminton Markus juga? Iya, dia juga atlet, anak tangkas kan dia. Iya. Cicinya Nadia kalau nggak salah namanya, aku lupa. Tapi ya itu. Jadi dia koko aku itu senior, koko aku jauh banget. 5 tahun di atas aku. Berarti bukan ya? Atau siapa? Raymond. Atau bukan Markis Markis Kido, Kido. Benar, ya. kalau Markis Kido benar. Markis berarti Kido. kebalik iya mau berarti. Kalau Markis Kido itu ya sepantaran koko aku sama Hendra. Hendra Markis Hendra. Apa satu pelatnas bareng dulu? Iya. I see. Dulu siapa sih yang you look up? Susi Susanti? Enggak juga? Atau malah dari negara lain? Waduh. Dulu ya. Wah, dulu aku yang ku look up itu pemain mixnya Cina. Aduh, siapa ya namanya aku lupa sudah. Emang jago. Jago banget, nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi zamannya Susi Susanti. Pemain mix, aku lupa namanya sekarang. Siapa kalau Indo siapa sih? Oh, Indo, kamu mau yang Indo? Indo. Kalau nek sing Cina aku nggak ngerti. Indo itu Ya Rudi Hartono lah ya. Gereng. Ngakak. Indo ya udahlah Susi Susanti. Beneran nggak jawabnya terpaksa ya? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Pasti ada, cuma aku lupa, udah lama banget. Dulu pas zaman menang ini nggak sih? Seberapa kiasu Ci Icat? Ya itu yang tadi aku bilang. Yang kalau latihan, misalnya teman kamu latihannya kayak satu hari itu jadi gini, waktu aku di Jakarta tuh satu hari kamu tuh pagi jam 4:30 latihan jam 5. Jadi 4:30 siap-siap. Jam 5 sampai jam 7:30 gitu. Kita latihan fisik. Fisik itu kayak lari. Bentar. Kalau gitu kayak sebelum kesana deh. Oh, okay. Jadi tadi SMP masih sekolah di sekolah normal berarti. Iya, Petra. Di Indonesia. Oh, Petra. Petra Manyar, guys. Petra. Terus tadi yang dibilang you need to choose tadi. Iya. Itu di Jakarta itu sekolah khusus. Karena malas belajar. Alasanku mainly itu. Tapi plus memang suka badminton atau Iya, and I find joy in badminton karena kalau kamu juara tuh rewardnya tuh kayak setelah kamu latihan segitu susahnya kamu juara tuh kayak wah gitu. Ya. terus jadi pindah ke Jakarta tadi apa namanya Tangkas. Aku Jaya Raya. Jaya Raya. Itu sekolah badminton. Jaya Raya tuh klub, tapi dia tempatnya tuh di Ragunan. Di Ragunan itu tempat ada sekolahan khusus olahragawan. Sekolahan khusus olahragawan tapi masih belajar hal formal nggak? Iya. Masih ya? Iya, cuma beda hours saja. Beda hours. Jadi kalau kalian satu mata pelajaran berapa? 1 jam, ya 2 jam. Bambu. Kan beda-beda tiap sekolah. Oh iya. Aku sih dulu sekolah kayak 71, 72 gitu kan.
Aku dulu sekolah cuma jam 9 sampai jam 9 sampai 1, 9 sampai 2, 1 kayak 1:30. Jadi aku setiap satu mata pelajaran tuh setengah jam doang. Jadi aku sekolah cuma 3 sampai 4 jam. Dan memang tinggalnya di situ kan? Iya, jadi satu komplek ada sekolah, terus ada tempat-tempat kayak badminton, kayak basket, kayak ini atletik. Ada binaraga. Rame-rame sama orang-orang. Iya, jadi itu yang punya government. Terus kita ada klub di situ Jaya Raya. Loh, berarti enggak Kita bukan punya government tapi kita ada di situ. Kita di satu komplek. Okay. Terus takut nggak Ci umur segitu harus ke sana? Pertama-tama sih excited ya. Terus seminggu di sana itu baru merasakan karena jauh dari orang tua. Iya, jauhnya dari orang tua. Biasanya kamu apa-apa dilindungin, apa-apa kayak cerita Ci. Zaman itu. Zaman itu ya. Jadi kan aku selalu kayak sama mama papaku kan. Jadi kamu apa-apa dianterin, apa-apa tersedia. Terus ini pernah ada yang nanya gini nggak sih sebelumnya ke Cici? Sering loh. Kalau anak cool gitu ya? Enggak juga sih, maksudnya iya. Karena aku pergi Jakarta dan aku pergi Australia itu sama-sama kayak aku merasa something very different. Padahal aku udah pernah ke Jakarta kan sebelum ke Australia. Tapi nyampe Australia pun aku masih ada rasa takut gitu. Tapi aku pertama excited kayak kesannya wah aku di Jakarta dulu. Aku merasa Jakarta tuh kota terbesar gitu di Indonesia. Memang iya sih ya. Iya. Baru mau tak bantah. Kayak ini loh, kayak aku tuh dari desa masuk ke kota gitu loh kesannya. Apa kabar Semarang? Halo. Semarang aku pengen makan ini loh seafoodnya. Kangen aku. Anyway, kenal orang Semarang nggak? Ada. Aku dulu satu asrama sama anak Semarang. Namanya Tapi udah Weni. nggak kabar-kabaran lagi. Yang lalu dia sempat ke Australia, cuma memang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu. Siapa namanya? Weni Setiawati. Nggak tahu kamu. Nggak tahu ya. Emang kamu tahu orang Sok-sokan Semarang? Sok-sokan aku. Iya. Terus ini apa? Iya, jadi habis itu nyampe di asrama, wah kayak kaget kan, kayak wah ini memang beda gitu. Asramanya asrama beda. tuh kayak di film-film nggak sih? Literally satu kamar terus kasur semua gitu. Nggak se-ekstrim itu. Nggak, itu bangsalan. Iya bangsal. bukan. Nggak se-ekstrim itu. Nggak. Jadi itu kayak satu gedung, kayak bukan gedung lah itu, kayak satu apa ya? Makanya gedungnya tuh bentuknya tuh kayak memanjang. Terus kamar. Ya, kamar. Jadi kayak tapi kalau buka pintu depan kamu buka tuh lorong langsung. Lorong tapi kanan kirinya kamar gitu. Lah, roommate-mu nggak iso milih lah. Nggak bisa. Aku berarti nggak cocok ya nggak cocok. Dialokasikan. Ya adaptasi. Harus mengadaptasi diri. Terus piye. Iya, pertamanya senang, terus habis itu ya udah mulai ketakutan dengan semuanya sendiri. Cuma ketika kamu mulai ada kesibukan which is latihan kan kamu udah capek gitu. Jadi ya udah nggak terlalu kepikiran gitu. Nah, iya, nangkap. Terus tadi apa 4:30 bangun? Ya, jadi kegiatannya 4:30 bangun buat ya jam 4 jam 4:30 lah. Jadi jam 5-nya latihan sampai jam 8, 7:38 makan kita ada namanya mensa. Mensa itu kayak satu tempat khusus buat semua atlet makan di situ. Terus habis itu habis sekolah sampai jam 1:30 makan, jam 2 mulai latihan lagi sampai jam 6 jam 7 gitu. Tidur jam 9. Tidur jam segitu. Jam 10 handphone dikumpulin. Gitu, nggak boleh ada handphone. Nggak tahu deh sekarang. Kayaknya sekarang beda. Masih ada tapi ya masih lah ya. Kayak harusnya. Tapi aku nggak tahu asramanya masih sama nggak. Cuma sometimes kangen nggak sih gitu-gituan atau ya nggak juga kayak udah it's been too long aja gitu. Kayaknya ya udah nggak, aku it's been too long, bener sih. Kalau kamu suruh aku balik kayak nggak. Situ kamar mandinya tuh jadi satu, mandinya bareng. Iya. Bocah umur segitu ada politik-politikan nggak? Bukan politik sih, maksudnya yang kayak lu dari mana sih yang kayak sombong-sombongan. Ada cerita gitu. ini. Ada cerita. Saya suka yang kontroversi. Yang kayak prestasi lu apa di kota? Nggak sampai prestasi sih, cuma lebih ke arah ras. Boleh nggak ini masuk? Boleh dong. Jadi gini, yang waktu itu aku baru nyampe Jakarta, terus masuk sekolah kan. Jadi kalau sekolah olahragawan. Jadi kalau di aku sekolahnya dulu memang sekolah Kristen di Surabaya. Nah sampai sini tuh masuk ke sekolah negeri kan.
It was my first time as well. Terus habis itu ternyata kalau di sekolah negeri, aku nggak tahu whether I can generalize this gitu. Tapi waktu aku masuk di SMA situ, aku harus kayak permisi kak, kayak harus menundukkan kepala terus harus. Itu bingung kamu. Iya aku kaget karena di sekolah aku yang sebelumnya nggak ada gitu. Iya. Dan aku nggak tahu apakah ini semua sekolah negeri seperti itu. Tapi my image of sekolah negeri jadi kayak ternyata begini. Aku harus kayak ada, maksudnya apa tuh namanya standar ke kakak kelas itu Senioritas. nyata banget. Ya senioritas itu kayak nyata banget gitu kan. Nggak cuma di sinetron gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya yang lalu aku sempat yang kayak kalau misalnya nggak permisi apa gimana gitu disuruh push up gitu. Udah. Terus habis itu one day aku lupa itu kayak my first 2 or 3 months aku dipanggil sama kakak kelas. Jadi aku masih kelas 1 SMA dipanggil ke kelas 3 SMA kan. Dipanggil di depan kelas gitu. Jadi biasanya memang katanya tuh namanya aku nggak tahu sih, aku lupa ada istilahnya. Kayak dikerjain gitu loh, disuruh bikin suruh bikin nama pakai pantat gitu, kayak gitu-gitu loh. Terus aku kan Kamu tok. iya. Wow, ada waktu itu aku yang dipanggil, mungkin aku anak baru sendiri soalnya. Jadi aku yang kayak Kok bisa anak baru sendiri? nggak tahu, nggak, maksudnya memang kalau itu kan kamu tuh masuknya itu nggak kayak yang intake yang kayak misalnya kamu kalau sekolah normal kan kamu masuknya Juli, bareng misalnya. ya. Aku kan transfer. Oh. Jadi aku tuh sebenarnya masuk udah maksudnya udah telat, maksudnya nangkap. bukan Anak baru. anak baru. Iya, bukan iya. yang kayak hari bulan tanggal itu masuk terus Iya, aku iya, masuk iya, enggak iya, gitu. iya, iya. Jadi literally kayak nggak tahu di drama Korea sekarang gitu loh ya, satu suruh Iya. cuma kelasku oke banget, satu yang angkatan aku menurut aku enak banget, anak-anaknya nyantai. Tapi yang waktu aku masuk yang kakak kelasnya tuh kayak manggil aku Zirini, terus aku juga kayak aku diliatin dari atas ke bawah, ada satu kakak kelas cowok, terus dia bilang cowok diliatin kayak dia baru masuk gitu kan, terus dia aku dideketin gitu loh, terus diliatin dari atas sampai bawah, Cina lu, wah kaget aku langsung tapi di situ ada kakak kelas aku yang satu klub sama aku juga, dia yang kayak jangan gitu, kamu keterlaluan udahan gitu loh, kalau mau kerjain nggak apa-apa tapi lu udah keterlaluan gitu kan. Wah aku takut banget. Padahal kan sebenarnya banyak juga nyampur di sana atau nyampur. Sebenarnya nyampur juga. Nyampur tapi tetap aku minoritas. Padahal aku mataku gede begini loh ya. tapi anyway, terus habis itu ya udah aku jadi kayak wah oke, kaget banget gitu kan. Terus habis itu untungnya ada satu guru tuh killer, apparently killer. Karena dia guru itu datang, aku diusir, suruh keluar. Makanya nggak boleh gitu. Ya udah, aku terselamatkan oleh guru itu, dan setengah lama dari itu aku ada kejuaraan kan. Jadi aku sering nggak datang sekolah karena kejuaraan. Jadi datang lagi aku udah kayak cuma buat tes. Datang lagi aku cuma buat tes. Lah, kalau Cici cerita kayak gitu berarti itu sekolah kehilangan muridnya tuh udah kayak biasa banget. Iyalah. Walau. Iya, Jadi namanya apa? Ragunan. Aku tahu SMA Sekolah Ragunan gitu. SMAN Ragunan. Anda sedang mendengarkan 104 Melbourne FM. Khusus olahragawan. Tapi nggak tahu sekarang sistemnya sama apa nggak. Aku ingatnya setelah aku keluar itu beda. Iya. Dulu main apa Ci? Prestasi terjauh main di mana Ci? Indonesia. Kejuaraan Indonesia. Maksudnya cuma Indonesia nasional. ya apa enggak Jakarta? Lo keliling kita. Jadi kamu tuh kayak setiap tahun nih. Jadi kalau badminton itu, aku nggak tahu olahraga lainnya. Kalau badminton itu kamu tuh ada namanya tuh, aku lupa semua. Jadi dia tuh kayak kejuaraan nasional lah. Kejuaraan nasional itu ada setiap tahun tuh yang pasti di Jakarta. Namanya Jakarta Open. Terus ada di Tegal, ada di Kudus. Aku nggak tahu sih masih ada nggak Kudus. Kayaknya ke Tegal. Keren Kudus. Tegal sama Kudus kan tempatnya Jarum. Jadi Kudus sama Tegal itu either one. Terus Surabaya pasti ada. Makassar. Mana lagi? Bandung. Nah, aku lupa ada lagi. Solo kadang-kadang. Aku lupa. Cuma pasti ada gitu beberapa kota di mana kamu tuh harus
ke sana buat ngambil dapat poin gitu. Poin nasional. Nah, setiap terus Dan berarti ini resmi ya? resmi dong. Dan ada kejuaraan-kejuaraan kecil yang ada juga. Tapi kejuaraan-kejuaraan ini nih bikin kamu dapat poin. Jadi kalau kamu masuk mulai 8 besar tuh kamu baru masuk poin. Maksudnya kamu dapat poin gitu. Semifinal poinnya lebih tinggi. Final runner up lebih tinggi, juara 1 of course paling tinggi gitu. Nah ya, di situ gitu, jadi kejuaraan yang open ini yang gede gitu. Terus tapi ada kejuaraan kecil-kecil juga yang dapat poin, cuma poinnya nggak segede yang nasional gitu. Ya itu, jadi kalau ada kejuaraan ya kita harus, maksudnya tergantung ini pelatih kita atau tergantung klub kita mau ngirim kemana. Kadang-kadang juga ada 2 minggu yang berturut-turut gitu. Capek banget sih kalau udah begitu. Cuma biasanya nggak, biasanya memang habis seminggu terus habis kejuaraan 1 atau 2, kalau udah 2 kali kejuaraan ya udah berhenti dulu gitu. Ini buat latihan. Berarti kalau ibaratnya dari yang kecil-kecil itu dari klub-klub gitu, semakin jago ya baru bisa dilirik nasional kayak gitu-gitu sih. Maksudnya di lirik nasional nih apa? Maksud kejuaraan. Kejuaraan Kejuaraan tuh sistemnya open. gimana sih? Kejuaraan tuh terbuka buat semua. Buat semua klub. Misalnya kamu di Indonesia ada klub 100 klub gitu ya. Kamu boleh ikut kejuaraan itu. Tapi misalnya yang kayak kejuaraan nasional, misalnya pesertanya banyak banget. Jadi kamu tuh dibagi gitu, ada tingkatnya, ada remaja, ada taruna, ada dewasa gitu. Itu ada batas umurnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu umurnya 15 tahun ke bawah, itu kamu ikut remaja gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, terus kalau misalnya kamu klub A nih, Ravelo, kamu mau main ikut kejuaraan itu bisa gitu. Tapi kan cuma yang misalnya kamu sudah punya prestasi, punya peringkat namanya, karena kamu ngumpulin poin kan, kamu punya peringkat, ya udah kamu nomor 1. Misalnya kamu nomor 1 ya udah kamu seeded 1 gitu. Ya kayak normal aja kayak yang olahraga lain gitu. Cuma kalau misalnya ada 64 tapi pesertanya ada misalnya 100 gitu. Yang sisanya dari 100 itu misalnya 34-nya itu kualifikasi gitu. Jadi mereka tanding dulu, ntar masuk ke yang mainnya gitu. Sama aja kayak begitu. Anak umur secici waktu itu juara dapat uang juga nggak sih? Dulu nggak terlalu banyak uang. Sekarang kayak uangnya gede-gede deh, jutaan. Oh, tapi dapat kan maksudnya? Dapat, tapi maling cuma dikit, terus dikasih raket, dikasih sepatu, dikasih kayak ya raket. Dulu raket mahal, menurut kita mahal. Jadi kalau juara lumayan. Sekarang duitnya gede banget, kamu juara nasional aja dapatnya berapa puluh juta gitu. Pikir aku tadi mau nanya, Cici pernah terjebak dalam kayak kesombongan gitu, kayak nih gua nih udah hebat. Aku rasa aku pasti pernah ya merasa kayak gitu. Ya pasti sih menurutku, karena memang kamu dituntut untuk percaya diri. Kalau kamu, jadi kadang-kadang tuh when you have that confidence masuk ke lapangan, itu tuh sudah bikin musuh takut gitu. Itu bisa. Kayak ada aura technically gitu. True ya. Iya. Iya. Tapi buat aku lebih suka kalau aku nggak merasa seperti itu. Memang dari dulu. Maksudnya? Maksudnya dari dulu memang kayak gitu atau ini sesuatu yang baru dipelajari? Yang aku baru pelajari sih. Oh, berarti dulu tapi gitu dong. Lumayan. You step into field with the confidence. Lumayan. Cuma kadang-kadang aku lumayan, tapi kadang-kadang aku bisa eksesif. Aku merasa ya, dulu aku bisa eksesif karena aku menutupi ketakutanku. Ngerti gak sih? Kadang-kadang kalau kamu tuh over scared, apa ya? Maksud over scared. Kayak kamu tuh terlalu over anxious. Itu kamu jadi ekstrim on the other side. Yeah. Dan menutupi anxious kamu dengan kamu tuh being confident dan kamu gertak orang dulu gitu. Iya, gitu sih. Jadi kamu pernah lihat orang pemain badminton yang sampai teriak-teriak nggak, kayak kusa gitu kan, wah gitu kan. Itu sebenarnya dia melepaskan ini kayak ketegangan gitu. Aku dulu lumayan teriak-teriak. Sampai sama mamaku dibilang, kayak kamu jangan terlalu ini deh. Maksudnya boleh kecilin dikit gitu. Koremon juga di sana Ragunan. Raymond pelatnas. Itu beda lagi. Tim nasional. Dia dulu dari Suryanaga terus masuk pelatnas. Sempat masuk pelatnas. Oh. Aku nggak sempat. PON berarti. Pelatnas tuh gimana sih? Pelatnas tuh pelatihan nasional. Jadi tim Indonesia. Tim SEA Games kayak gitu-gitu. Ya, membawa nama Indonesia gitu timnya. Ya, tapi kalau PON itu kamu itu bawa nama provinsi. Jadi kamu asli mana terus ya itu. Nah itu makanya ketemu Marquez Kido kayak gitu-gitu. Bukan enggak, Marquez Kido dia ketemunya di tim nasional. Lah iya kan? Iya di pelatnas. Di pelatnas ya, kan maksudnya. Di pelatnas.
Koremon by the way kokonya Cica. Ini tiba-tiba masuk orang baru sopo Remon. Ya, kuak. Oh, terus apa Ci? What's your story then? Maksudnya apakah setelah itu di Ragunan itu akhirnya sampai lulus? Sampai lulus. Berarti 3 tahun itu your life ya belajar seadanya dalam tanda kutip, terus badminton iya. kayak gitu. Iya. So sampai lulus terus you need to decide again. Iya, jadi waktu itu ada seleksi masuk pelatnas, aku nggak kepilih. Ya udah. Sebenarnya sama klub aku disuruh stay. Sebenarnya waktu itu aku masih umur 18, 17 masih bisa gitu loh. Buat tes lagi tahun depan atau kamu pakai nama klub ke international. Atau end up jadi pelatih. Tapi mama papaku bilang, "Sudah ya. It's enough for you." Maksudnya kan kamu udah bikin decision nih. Kayak sekarang kamu enggak pilih ya udah gitu. Maksudnya mamaku ya udah ada batasnya gitu. Let's study now. Ya, dan kamu oke. Iya. Aku menurutku tuh fair. Menurutku waktu itu aku mikir kayak ya udahlah, it's fair enough. Dan ketika kamu udah melakukan itu berapa ya, hampir 20 tahun kan aku ya nggak nyampe lah, 15 tahun lah, dari umur 4-5 tahun sampai 19-an, 18-19. Jadi aku merasa kayak ya udahlah, kamu ada desire buat belajar. Gak ada rasa kiasu, siapa tahu tahun depan masuk nih. Enggak, karena aku di situ aku udah belajar uncertainty. Maksudnya? Aku udah belajar uncertainty, dan badminton itu usia kamu bisa badminton itu nggak selama kalau kamu tuh belajar university. Ngerti nggak? Kamu tuh belajar di university itu pembekalan kamu tuh seumur hidup. Kamu belajar knowledge, misalnya kamu masak itu skill kan, it's something yang kamu bisa buat kerja gitu. Badminton itu nggak, buat aku ya, my own perspective itu, kalau kamu jadi atlet selama kalau 30-40, Chandra Wijaya kayaknya sampai 40, hampir 40 kayaknya ya waktu itu. Beberapa pemain yang top kan sampai 40. Cuma kan buat kamu menjadi pemain top itu, maksudnya dari 1000 orang tuh nggak 1000-1000-nya jadi pemain top sampai 40 gitu loh. Only the chosen one, tanda kutip. Maksudnya yang memang benar-benar ya talented and yang memang mereka gitu. Orangnya kayak sampai sekarang Hendra itu kan sampai hampir umurnya hampir 40, 38-37an itu. Nggak semua atlet bisa sampai kayak dia. Nah, makanya aku merasa kayak kayak kamu tadi bilang gitu, decision-nya itu saat ini gitu loh. Kayak mungkin ada yang kayak apa ya, golden age kamu untuk kamu belajar itu sekarang. Kalau kamu misalnya keluar nanti umur 40 baru belajar kan it's bit too late gitu loh. Buat aku ya, waktu itu yang bikin aku decide akhirnya ya udahlah. My dad and my mom said, ya udahlah, maksudnya apa yang kamu cari. Kalau misalnya at the end the uncertainty is too big gitu. Dan waktu itu memang mamaku mau kirim aku ke Amerika. Itu ada cerita lagi. Bukan badminton kan? Bukan, sekolah. Sekolah. Jadi aku sekolah di US karena ada tante aku di sana. Ya itu ada ceritanya lagi. Maksudnya ada ceritanya lagi? Iya, terus kapalnya nyasarnya ke Australia gitu. Dan itu percaya, itu rencana Tuhan, kayak Yunus gitu kan. Nyampenya tetap aja. Salah lihat tiket ya. Pilotnya yang salah, pilotnya berarti. Kita maunya kemana, nyampenya ke tempat yang Tuhan mau kasih. Ini nggak sih kayak, tapi kadang-kadang mungkin bukan sekarang lah ya, it's been too long tadi yang kita bahas gitu, tapi dulu gitu ngeliat TV lihat Asian Games, SEA Games gitu, ada nggak perasaan kayak wah nih gue mungkin dulu mungkin bisa nih harusnya gitu? Enggak sih. Enggak, cuma dulu aku merasa bangga sih kalau aku ngelihat anak-anak, maksudnya orang-orang Indonesia sekarang yang main gitu ya. Maksudnya karena aku ngerasain gitu loh. Capeknya kamu latihan gitu loh. Terus waktu kamu main, apalagi di arena SEA Games gitu ya. Dan semua orang Indonesia tuh satu kan. Kalau aku kejuaraan nasional itu kan kamu antar klub gitu. Dan yang kalau kamu membawa nama Indonesia, yang musuh-musuh kamu nasional tuh your team gitu kan. Dan satu Indonesia tuh support kamu. It was so, maksudnya aku bisa ngerasain mana ya, kayak kebanggaan, ada kebanggaan tersendiri gitu. Dan aku tuh tahu gimana capeknya kamu latihan. Those kind of thing gitu. Jadi aku nggak merasa kayak aku harusnya bisa. Enggak lah. Kalau bisa ya udah aku nggak di sini gitu kan. Aku udah pemain Indonesia gitu. Dan aku rasa salah satu virtue dari atlet itu sportsmanship. Itu yang aku belajar banyak gitu di dalam kehidupan sebagai olahragawan gitu.
gitu, sportif kita manggilnya kan. Iya. Iya. Gitu. Jadi memang ya it's season of life ya kan. Baru kemarin khotbah kita sharing gitu. Ada waktunya, semua ada waktu. Apalagi ya, Ci? Apa? Dulu berarti kayaknya waktu itu Cici pernah cerita encounter Tuhan pertama juga waktu itu di situ iya. atau bukan di Iya, situ, iya. bener? Tapi di gereja bukan di asrama. Jadi Tapi umur segitu kan? iya, umur 2007. Nah itu, jadi aku nggak tahun 2007, aku masih di Jakarta, gerejanya City Blessing. City Blessing. City Blessing. Itu gereja masih ada? Ada, cuma kayak pindah Depok deh. Dulu aku di Menara Supra, jadi itu kayak di CBD lah ya. Sleepy. Sleepy. Ya, kamu nggak tahu ya? Bukan anak Jakarta sih. Tapi Cici kalau ke Jakarta gitu masih ingat-ingat dikit nggak? Masih ingat dikit. Ingat-ingat dikit. Ya selatan aja. Makanya dari Ragunan ke PI, dari Ragunan ke Citos, dari Ragunan ke TA itu awal lah. TA udah barat sih. Ya, aku dulu mainannya di barat. Puri. Soalnya kan anak-anak kalau weekend pada pulang ke rumah masing-masing kan. Aku nggak ada rumah di Jakarta. Jadi aku pergi ke tempatnya temanku yang di Puri. Jadi nongkrongnya di sana. Gimana tuh Ci ceritanya? Maksudnya apakah momen itu karena udah nggak ada punya pegangan lain makanya larinya ke Tuhan atau maksudnya gimana tuh? Enggak loh. Waktu itu interestingly maksudnya gimana aku bisa lahir baru gitu kan? Ya cerita apa aja sih? Soalnya aku bener-bener nggak tahu sih, bukan nggak maksudnya bukan yang kayak desperate gitu loh aku. Literally aku waktu itu ke gereja. Habis itu di gereja itu, kamu tau nggak sih yang selalu ada pendeta tuh yang kayak siapa yang di sini mau menerima Tuhan itu loh. At that time tuh somehow waktu ada pertanyaan itu. Tapi kamu tau nggak? Kamu pernah merasakan nggak hati Benar, kamu tuh? berarti ini disclaimer sebenarnya background keluarga memang Background keluarga aku Kristen. Jadi aku udah Kristen dari lahir. Enggak sih, enggak dari lahir sih. Maksudnya mama papaku nggak pernah membaptis aku gitu. Maksudnya kayak kan ada beberapa tuh yang anaknya dibaptis gitu kan. Papa mamaku nggak, karena mereka memberikan aku pilih ya buat aku decide sendiri gitu. Lanjut. Nah, terus habis itu waktu di Jakarta ya aku datang tuh itu this wasn't my first time sih went to that church. Tapi habis itu lucunya itu di gereja itu tuh ada satu anak juga dari Jarum gitu kan, which is dia tuh salah satu kompetitor gitu kan, maksudnya bukan kompetitor, salah satu oponen gitu kalau kita di lapangan. Tapi kalau di gereja kita temen dekat karena memang kita waktu itu nggak banyak. Misalnya kalau orang baru datang kan, kamu tahu orang yang meskipun musuh ya udahlah jadi temen gitu kan, kamu merasa ada orang yang ngobrol. Juga. Nggak, dia Jarum Jarum tuh ada sekolah di Jakarta. ada yang pemain double sama mixnya dulu di Jakarta. Aku nggak tahu sekarang. Cuma dulu di sana di Petamburan kalau nggak salah, aku lupa. Nah pokoknya di sana, jadi aku teman sama dia. Jadi aku ingat banget lahir baru aku karena kita berdua bajunya bareng, gitu. Kita bajunya bareng. Nah waktu itu yang aku rasain lucu sih. Jadi aku dengerin sermon, aku lupa banget sermonnya apa. Cuma waktu dia doa, terus dia akhirnya bilang kan, siapa yang di sini mau menerima Tuhan? Itu tuh aku bilang, nggak mau angkat tangan. Karena aku selalu gitu, aku selalu bilang sama diriku, nggak mau angkat tangan, nggak mau maju, nggak mau dilihat orang. Selalu begitu, kayak nggak mau angkat tangan, nggak mau angkat tangan. Tapi somehow at that time itu aku nggak mau angkat tangan, tapi tanganku naik sendiri. Gitu. Aku nggak tahu kalian percaya apa nggak, cuma ya udah ya udah naik aja gitu. Tapi aku nggak naik yang kayak tinggi banget, kayak sebenarnya kayak setengah tiang gitu kan. Pokoknya ya udah aku mau, cuma aku nggak mau orang tahu. Gitu. Tapi apparently at that time cuma aku sama dia yang ke tangan. Jadi semua segereja kelihatan. Akhirnya kita disuruh maju. Ya di situ aku ini lahir baru. Dan aku ingat lagunya yang mereka nyanyi itu tuh yang karya terbesar. Itu yang lagunya Sari Simorangkir. Gitu. Gitu sih. Terus di situ aku dari mulai yang kayak oh iya ya, maksudnya hidup itu gak sekedar apa yang ada saat ini gitu. Gitu sih. Itu berarti 18 aku 18. 18. Is it young? No lah, it's enough age. I think normal. Iya, memang kamu udah bisa mengerti. Menarik. Iya. Ci. Apa Ci lagi Ci? Aku tadi mau nanya ini sih. Aku tertarik pas Cici bilang
wah aku tuh tahu kalau lihat atlet-atlet zaman sekarang karena aku tahu capeknya latihan gitu. Nah ini dong kayak maksudnya share ke kita gimana biar bisa bertahan untuk hal-hal kecil in this life ya kan, kita kan lagi nggak ngomong cuman masalah capek fisik karena kita habis olahraga atau lain-lain. Maksudnya pertanyaanku kayak apalagi ini nyambung harusnya. Maksudnya sekarang Cici kayak mungkin co-leader juga gitu. Cool tuh Komsel by the way. Nah kita kristenisasi ini di menit-menit segini nih. Apa kan pasti sering denger orang curhat gitu. Maksudnya apa Ci cara, how would you give advice to someone biar dia bisa bertahan di dalam kehidupan ini gitu. Maksudnya karena I can imagine sih. Maksudnya when you say ya tadi misalnya seminggu harus latihan 6 hari terus 2 kali lagi dalam 1 hari gitu, dalam artian ya udah this is my life gitu loh. Tapi dan kadang mungkin harus ditambah kangen rumah dan lain-lain gitu. Cuman gimana biar orang tuh bisa bertahan untuk hold on to your goal gitu. Nah itu menarik sih. Hold on to your goal karena ya aku percaya semua atlet tuh pasti capek. Kadang-kadang mereka ada di poin dimana yang mereka udah kayak ngapain aja juga nggak menang-menang gitu. Ada di poin kayak dimana mereka kayak juga kayak ya udah capek aja, males gitu. Tapi the point waktu kamu malas sama memaksakan diri, aku merasa itu pemenang gitu. As an athlete loh ya. Dan aku merasa itu mirip gitu dengan kehidupan kita. In general gitu. Waktu kamu memaksakan diri, kenapa gitu? Itu menarik sih. Kenapa kamu sebagai atlet itu memaksakan diri? Karena kamu punya that goal di mana kamu mau capai gitu. Gitu. Itu sih. Karena misalnya nih, kita lagi misalnya oke lah dalam konteks ini badminton. Misalnya kita lagi suka-sukanya badminton, entah karena temen klubmu ada yang cakep atau mungkin memang lu beneran suka badminton. Tapi kan tadi ya pasti ada entah di umur berapa entah kapan akan ada momen dimana bosen atau apa. Cuman disiplin itu ya saat kita bisa overcome si bosan itu tadi ya sih berarti. Nah itu tergantung dari kamu, goal kamu apa. Kalau goal kamu cuma dapetin cewek cantik, kamu nggak bisa jadi atlet. Karena goalnya atlet nggak, mungkin mereka sambil menjadi juara sambil mendapatkan pasangan itu bisa. Iya. Tapi kalau kamu cuma biar ada yang ini cewek cakep atau cowok cakep gitu, ya jangan jadi atlet, nggak bisa. Karena apa ya, yang trigger kamu itu not strong enough gitu. Iya menarik. Ya, itu sih sama aja dengan kita yang kehidupan kita sekarang gitu. Kamu harus ada tujuan hidup gitu. Dan kita itu setiap kita ada gitu tujuan hidup. Lagi nggak ngomong bener salah berarti ya, tapi berarti ada ya, itu selalu ada. Menarik. Hidup itu selalu ada tujuan. Itu tuh it's desire. Iya, ada tujuan gitu. You have a purpose. Kamu tuh pasti ada purpose in your life gitu. Wherever you are, doesn't matter how small it is in front of people. Kan di mata orang itu mungkin not matter gitu. Tapi badan kita itu the small part of our body itu matter gitu. Kalau nggak ada itu nggak jalan semua gitu. Ya kan? Gitu. Mantap. So ya hidup itu gitu. Makanya yang Paulus kalau ngomong masalah disiplin contohnya kan atlet. Karena itu kita tuh melatih tubuh kita tuh apa ya, dia bilangnya bahasanya lumayan keras sih, kayak menghancurkan tubuhnya gitu supaya dia itu reaching the goal gitu. Karena kalau ngomong masalah disiplin itu kan, disiplin itu cuma jalannya, it's the way gitu. Bukan kayak tujuan. Jadi tujuan sebagai atlet itu, tujuan kita bukan untuk latihan seterus-terusnya, enggak. Kita punya tujuan gitu. To be number one gitu. Ya kan? Itu tujuan kita. Bukan yang kayak untuk melakukan the disiplin itu. Tapi untuk mendapatkan tujuan itu kita harus melakukan disiplin itu. Berarti itu yang Cici maksudnya sekarang kan udah mantan atlet gitu, udah enggak gitu. Tapi kalau yang bisa dipelajari dari years ago back then ya itu masalah disiplin kah atau ada nih cerita lain yang mungkin bisa di-share yang lebih dari itu juga. Belajar dari atlet, dari kehidupan atlet. Apa yang gue bisa pelajari dari kehidupan atlet? Salah satunya sportsmanship itu yang gue merasa. Sportsmanship itu tapi
kalau kita ngomong di kehidupan sehari-hari aja gimana? Ya kalau salah ngomong salah. Ya, Bener maksudnya ngomong. ya accepting, acknowledging your weakness. But aku merasa sportsmanship itu ya integrity, part of it. Misalnya apa ya udah kamu kalah, it's fine gitu loh. Losing is part of the journey gitu. Ya kan, don't live in denial. Tapi ngomong-ngomong gitu, pernah kalah gara-gara dicurangin nggak? Pernah dong. Itu kalau kita menerima itu termasuk sportsmanship nggak? Ya kalau nggak terima kamu kayak gimana? Ekspektasi kamu nggak menerima? Marah-marah ke Nah, wasit. kamu marah-marah kamu dapat apa? The result still the same. It won't change. It's fine gitu. Maksudnya ya memang harus menerima, tapi kita tahu gitu loh. Sometimes itu is the situation that happen itu is not our fault. It's from others fault, and sometimes kita jangan biarkan kita tuh terpuruk karena situasi gitu. Itu part of it gitu. Tapi bukan berarti semua kalau kita kalah berarti itu bukan salah kita. Enggak, pasti ada hal tuh yang kita bisa namanya analyze gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kalah misalnya dalam main hari itu, kenapa kalah? Oh, aku mungkin kurang kuat on this side gitu. Misalnya defense aku kurang kuat, aku cuma bagus nyerang doang gitu, nyemes doang tapi nggak bisa defense gitu. Kalau dari mas-masan mati gitu kan kalau badminton. The same thing gitu sama kehidupan kita gitu. Apakah kita ada weakness gitu sebenarnya yang kita belum terlatih gitu. Misalnya pengendalian diri gitu. Mungkin kita belum terlatih gitu. Tapi the thing is with Christianity nih, kalau kita ngomong masalah Christianity. Lagi kalau kita terselubung. Podcast terselubung. Kalau kita ada Roh Kudus, it's part of it. Iya. Karena Bagus. buah-buah roh itu nggak cuma, itu namanya buah-buah, bukan buah roh. Jadi roh itu buahnya Banyak. ya. Itu satu buah dengan 9 dimensi. Yes. Gitu. Pengalaman paling berkesan apa, Ci? Badminton, juara Yang lah. itu apa, masih ingat nggak di mana apa? Paling berkesan loh ya maksudnya juara ya. Juara kan pasti ada juga Aku juara yang ngomong-ngomong berkesan. ntar sombong. Gak ada yang dengerin, Ci, podcast ini, Ci. Sombong aja udah. Maksudnya kalau kamu bilang ya waktu aku juara itu aku ya itu berkesan, kenapa ya? Enggak, tapi maksudnya kan pasti ada juara yang paling berkesan dong. Terlalu lama, Raf. Terlalu lama. Iya, yang paling berkesan kalau kita tuh berjuangnya gitu ya, fightingnya itu kayak sampai capek banget, and then you win it gitu. Ada something yang Apa tuh? Tadi Jakarta Open atau apa? aku hampir pernah juara semuanya. Emang Hampir sombong pernah. sih. Emang sombong sih. Nggak, maksudnya nggak semuanya, nggak selalu, cuma dalam tahun-tahun berbeda tuh pernah gitu. Itu berkesan karena itu yang ya itu one of your goal gitu kan. Jadi kamu udah achieve goal itu. Kalau misalnya pernah nggak kecewa juga pernah, karena aku nggak masuk pelatnas kan, itu part of the goals kan. The next goals kalau kamu udah juara nasional. Nangis nggak sih? Nangis lah. Aku jujur sih, aku satu cengeng, kedua aku juga kalau aku nggak mendapatkan apa yang aku mau ya nangis lah. Tapi ya udah gitu, bukan berarti kamu terpuruk kan. Aku punya pertanyaan sensitif ya. Ya, Pelatnas itu tuh tadi poin atau ada politiknya juga? I'm not going there. Nanti kapan-kapan tak korek-korek lagi. Ya. Tidak usah dijawab lah ya. Nggak, Tidak usah dijawab. Menarik. Justru kalau nggak dijawab semakin menarik. Oke. Apalagi ya, Ci? Ci, orang-orang tuh nggak tahu kalau atlet titik, Ci. Misalnya kalian juga suka makan KFC, McD gitu. Nggak harus pakai jawabanku ya. Apa, Ci? Jawab, Ci. Orang-orang itu nggak tahu kalau atlet itu Positif juga nggak apa-apa, negatif juga nggak apa-apa. kalau atlet itu juga manusia biasa. Kita tuh suka nonton Karena juga. Kamu pasti di gambaran kalian atlet itu yang kayak wah, fokus. Literally kayak fokus. Kamu tuh ekspektasinya yang pokoknya orangnya harus begini gitu. Nggak, kita sering lupa kalau atlet itu juga manusia. normal teens gitu, normal youngsters yang kita juga suka party. Maksudnya party tuh gimana, kayak kita suka ke mall, kita suka kita suka nonton, kita suka
yang ngikutin hype. Mungkin sekarang mereka suka nonton drama Korea, aku nggak tahu. Zaman sekarang punya kehidupan juga lah ya. Iya, nggak cuma yang kayak seputar. Memang iya gitu, kayak kita waktunya habis gitu di lapangan gitu ya. Tapi waktu free time kita juga ini kok socialize gitu. So if you have a friend that athletes, approach them gitu. They'll be happy to spend time with you. Because sometimes memang ada kita jadi reluctant untuk kontak. Karena dia bilang inner circle kamu ya udah pemain badminton aja gitu. Karena kita jadi kayak kadang-kadang mungkin jadi kayak nggak bisa nyambung atau gimana gitu sama yang the other friends gitu, atau the other side yang bukan atlet. Tapi sebenarnya kita seneng kok gitu. Kita udah hampir lama juga yuk kita ngobrol. Iya, banyak loh. Aku masih ada yang lihat loh. Oh, masih ada lagi. Oke. Tadi pas di tengah-tengah ini mungkin juga bisa pembelajaran buat kita ya, Ci. Kalau kita pas lagi stres, how do you manage waktu itu, Ci? Waktu stres kayak gimana tuh? Maksudnya I don't know, mungkin waktu aku jadi atlet apa sekarang? waktu jadi atlet. Aku merasa ya waktu aku jadi atlet tuh aku nggak se-stres aku sekarang. Malah sekarang. Ya udah kalau sekarang. Karena aku merasa at that time itu aku masih muda. Dan aku merasa ketika kamu masih the younger you are, kamu tuh nggak punya banyak thinking yang kemana-mana gitu loh. Bener sih. Dan kamu cuma fokus satu aja, ya juara. Kamu nggak mikirin gimana aku punya duit banyak. Mungkin ada gitu ya, mungkin ada. Cuma waktu zamanku kalau aku atlet, aku lebih kayak ya udah aku pokoknya harus juara gitu. Atau aku harus kayak ini, harus kayak itu. Jadi kamu goalnya cuma satu. Cuma semakin kamu berusia, kamu tuh menyadari hal-hal yang kamu harus lakukan dalam kehidupan ini. Misalnya kayak kamu, Raf, kamu pasti udah planning gimana ya kalau aku punya keluarga, apa yang aku harus siapin. Aku sekarang udah ada skill, aku harus punya kerjaan, aku bikin bisnis, gitu sih, gitu. Jadi justru setelah jadi atlet itu aku merasa lebih banyak stres karena aku kind of kehilangan arah. Karena nggak ada goal yang aku pegang lagi kayak dulu. Itu jelas banget aku dari SD, SMP itu aku tahu jadi pemain badminton. Dan itu kalau kamu mau jadi pemain badminton itu jelas stepnya. Tapi ketika kamu udah sekarang itu kamu mau jadi apa? Kayak Terus gimana kamu menemukan goalmu lagi? Ya, I'm grateful having a parents that very patient and supportive and not nggak diktator juga. My parents tuh very papa mamaku loh, dan kokoku juga. Kokoku tuh sangat guiding gitu. Maksudnya mereka tuh nggak menentukan buat aku, tapi mereka guide. Jadi mereka bilang kalau kayak gini itu kayak gini. Kalau kamu pilih A itu berarti kamu akan kayak gini benefitnya. Terus tapi kontranya gini. Tapi kalau kamu ambil decision B itu kayak gini. Gitu. Kalau menurut mereka sih kayak gini. Tapi ya decision all yours. Dan itu tuh menurutku itu membantu aku in maturity. Dan kalau sekarang tuh aku bisa have a goal. Aku selalu ada goal tapi nggak semuanya tuh tercapai. Misalnya aku selalu pingin berkecimpung di dunia derivatif finance. Tapi jalanku nggak ke sana gitu. Dan aku sempat nggak mengenjoy tempat aku kerja sekarang gitu. Yet ketika aku namanya itu kayak persevere, kayak ya udah terus gitu kejar di sana. Nggak dapet juga. Tapi aku menemukan satu hal baru yang aku find joy. Jadi di tempat kerja aku tahu-tahu dikasih tanggung jawab yang baru di mana aku jadi belajar developing gitu, business developing gitu. And I find joy in it. Terus aku diajarin manage gitu. And I find this is interesting gitu. Jadi it's something yang along the way you'll find gitu in the path that you currently go gitu. Karena at the end of the day it's never about what we want. Tapi bukan berarti kita nggak bisa wanting anything gitu. Ngerti nggak? Yeah. Thank you Ci Ica sudah mau mengisi. Ya akhirnya selesai. Aku nervous, takutnya aku merasa kayak apakah masa laluku worth itu untuk di-share gitu. Thank you Ci sudah mau ngobrol-ngobrol di podcast hari ini. Memberkati sekali. If you can born again, pengen jadi apa Ci? Ini gak usah serius-serius, gak apa-apa dijawabnya. If I can born again, aku mau menjadi apa? Aku mau menjadi anak Tuhan sih. Yang pasti aku pengen Tuhan mempertemukan aku dengan Christianity. Dan kan udah. Kan kalau kamu born again kan, kata kamu born again as ini kan, as a bayi lagi gitu gak sih? Ya kan? Iya.
ya aku pingin Tuhan tetap lagi memperlakukan aku dengan Christianity. Oh berarti in a way jawabanmu ya you still choose to be Jessica yang sekarang. Jessica yang sekarang ya. Kalau kamu tanya aku, Cici mau jadi atlet lagi nggak? I will say maybe not. Kenapa? Karena aku merasa aku kehilangan masa-masa SMA aku. Ya, dan aku merasa aku bisa at my young age, aku mau achieve more. Aku pingin achieve more gitu, dan just Tapi being nggak ada an athlete. penyesalan kan? Aku sempat nyesel loh, kenapa aku dulu memilih atlet. Tapi mama papa aku bilang enggak dong. Jadi mama papaku, ya itu sempat stres-stresnya saat di atlet tuh kayak kenapa aku merasa waste my 4 years gitu kan di Jakarta. Siapa tadi mama papa ngomong apa? Mama aku bilang ya enggak, kamu itu mendapatkan prestasi gitu loh, bukan yang kamu cuma main-main terus doing nothing gitu kan. Tapi something yang itu tuh prestasi yang nggak semua orang juga bisa dapat gitu kan. Jadi something ya udah it's fine, itu season dimana kamu Dibentuk juga. ya dibentuk menjadi atlet dan kamu ada prestasi di sana, ya udah gitu, it's good, now time to move on gitu loh. Aku dulu sempat nangis-nangis karena aku merasa aku bisa sekolah, aku mungkin bisa ya ini namanya anak stres ya, dia mikirnya kayak wah aku siapa tahu aku bisa pergi ke luar negeri sekolah, tapi akhirnya ke luar negeri juga. Jadi ya gitu sih, aku merasa kalau ditanya kalau kamu mau putar balik waktu, mau putar balik kapan? Aku pengen balik ke umur aku 14 tahun ketika mamaku nanya kamu mau sekolah udah badminton. Aku pengen jawabanku sekolah. Meskipun aku nggak suka sekolah, tapi aku merasa aku pengen sekolah. Gitu. Itu decision yang aku pengen ganti. Kalau kamu bilang regret, sekarang aku merasa nggak regret karena I have the understanding that gitu. But then I did not have that, and then I was angry with myself. I was angry with everything gitu. Dan aku merasa I'm wasting. Dan aku merasa aku ngapain latihan capek-capek. At the end juga ada proses kehidupan lagi lah ya, pasti ada selewat Iya, tapi pikiran kayak gitu. Tapi it was a good lesson. Mungkin aku nggak jadi atlet lagi, Raf. Mungkin aku jadi chef kayak kamu. Cica seneng masak nggak tadi? Aku senang masak. Seneng makan juga. Iya, tapi kayaknya kalau chef, kalau aku melihat realitinya terlalu berat ya. Lihat kamu, lihat MJ itu kayak wow, wadidaw, berat banget. Karena aku dulu sempat waitressing kan, chef itu pressure-nya luar biasa sih. Thank you Ci. Kristenisasi terakhir kita. Ada favorite Bible verse nggak? Favorite Bible verse? Waduh, banyak banget Raf. Setiap kehidupan itu ada. Iya berarti yang sekarang. Sekarang Mazmur 1 ayat 1. Apa kuy? Ayo apa yo? Yang itu loh, hidup orang apa? Mazmur 1 ayat 1. Iya. Jarang di-mention ya. Karena itu apa gong kayak bukan apa sih? Very loud gitu loh di kuping aku terus. Itu gara-gara khotbahnya tahun lalu waktu kita pandemik. Jadi hidup Mazmur, bener nggak Mazmur 1 ayat 1 sih? Mazmur 1 semuanya itu sih. Jadi yang kamu ingat ya, yang the wicked, hidup cara hidup orang wicked sama hidup orang benar gitu loh. Wicked itu seperti chef yang kena angin dia terbang kemana-mana. Tapi kalau orang benar tuh seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air itu. Gitu. Jadi ada musim apapun dia tuh step strong. Bukan berarti kamu tuh terlindungi dari hujan, terlindungi dari panas, terik panas matahari gitu. Tapi kamu itu tetap dengan ada hujan, dengan ada angin, ada terik panas matahari, kamu tetap berdiri gitu. Karena karena root kamu kuat gitu. Dan itu cara hidup orang benar. Itu. Jadi Mazmur 1 itu yang terima kasih Ci Ica buat obrolannya hari ini. Wih gila lama weh. Sorry ya Ci, lama Ci. Nggak apa-apa, jam berapa sih sekarang? Lama weh. Besok ke bak 1. 2. Aku kerja soalnya. Ya wis. Thank you buat Ci Ica. Thank you Raf. Thank you juga. Random ya? Ini random gak sih? Random lah ya? Random sih, tapi ya apa-apa. aku merasa bersalah soalnya membuat kamu menunggu hampir 2 tahun. Parah. Tapi memang gitu Raf, jadi next podcast kamu harus book aku sekarang. Terus ditutup terus piye gitu? Bisa keluar aja. Anyway, yaudah. Thank you buat yang udah dengerin. Podcast gue tersedia di YouTube dan Spotify. Share kalau kalian pikir podcast gue bermanfaat. Bye-bye Ci. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Ci. Thank you.